Dijegal koalisi sendiri, wanti-wanti Mahfud MD patahkan kesulitan koalisi pengusung Anies Baswedan. Saya kira memang kalau dari dulu kita melihat bahwa seakan-akan isu penjagalan Anies itu muncul dari luar. Nah sekarang justru penjagalan itu juga muncul dari dalam. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan. Nggak ada, itu politik. Itu bagian dari perlombaan. Mas Anies bisa segera mengumumkan siapa cawapresnya. Jadi kriteria itu sudah jelas. Tadi saya sudah sampaikan, Mas Ahaye punya kelebihan. Tapi kelemahannya antara lain tidak pernah ikut terlibat dalam legislatif maupun eksekutif. Ya. Kecuali prajurit. Kalau ternyata bukan Ahaye yang menjadi pasangan yang diinginkan oleh Anies dan diumumkan, apakah Partai Demokrat akan mundur dari koalisi ini? Tuh, sekali lagi Adinda, mohon maaf, inilah forum saya, nggak ada basa-basi di sini. Tentang Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjagalan. Koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah enggak, persilahkan. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat. Jadi nggak ada jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas Ahaye, nggak benar itu. Ya sejak awal kalau mau jujur sebenarnya koalisi perubahan ini adalah koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa. Karena sudah tidak ada opsi-opsi untuk pindah ke lain hati. Demokrat itu sudah telanjur menyatakan dirinya sebagai kelompok oposisi yang sangat anti dengan Jokowi. Begitupun dengan PKS yang rasa-rasanya memang iman politiknya nggak mungkin bergabung dengan pemerintah. Jadi ini adalah koalisi politik. Ngerikan. Koalisi politik yang memang sejak awal sangat terpaksa. Jadi dibangun secara terpaksa sebenarnya. Padahal godaannya untuk bergabung ke poros yang lain cukup terbuka. Tapi sejauh ini kan iman politik ketiga partai ini agak sedikit untuk digoyang. Problemnya karena ini semacam kawin paksa dalam tanda kutip, nggak ada opsi yang lain. Maka kesepakatan politik yang dibuat terlampau ideal itu seringkali nggak nyentuh tanah. Kenapa nggak nyentuh tanah? Idealnya memang Anies misalnya mencari cawapres yang overall mampu memenuhi semua kriteria yang sudah dibangun. Padahal kalau kita hitung rata-rata dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anies, oleh Nasdem ya, adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anies. Kita dengar sejak lama Hovifah dikaitkan potensial untuk mendampingi Anies. Tapi Hovifah nggak nyaman sekali gestur tubuhnya. Mungkin alasannya saat ini sebagai gubernur, dulu waktu jadi gubernur posisinya sebagai mensos yang mungkin dalam banyak hal ada kontribusi Jokowi di situ. Ada dulu namanya Andika Perkasa, kalaupun toh mau tentara, jangan mayor. Panglima TNI sekalian, kan begitu ceritanya. Bintang 4 sekalian. Bintang 4, tapi Andika Perkasa sedikit pun tidak pernah memberikan statement apapun. Bahkan gestur politiknya nggak terlampau tertarik untuk terjun ke politik. Mahfud MD katanya dilamar, nggak mau, takut merusak koalisi. Sandiaga Uno juga disorongkan, nggak mau juga. Karena kata Sandi, mazhab politiknya sudah beda dengan Anies. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah Ahaye. Satu, tanpa Ahaye, karena Ahaye adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ini kan kutukan politik yang nggak gampang. Kalau Ahaye cabut, kalau Demokrat cabut, Anies wassalam. Bukan selesai, wassalam. Agak sedikit sadis Bang kalau wassalam ini. Lebih tinggi ya? Betul. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Sulit membayangkan bagi saya Demokrat akan ada di perubahan. Karena tawaran dari kubu yang lain nggak main-main. Saya kira PDIP menyebut Ahaye sebagai salah itu satu sinyal kuat itu. PDIP itu jarang loh Bang mengendorse dan menyebut nama orang.
Jadi sekalinya menyebut ini kan putra mahkotanya SBY. Betul. Mana nggak goyang iman politiknya Bang Kamhar itu. Dengan itu. Dan ini bukan hore-hore yang ngomong Puan Maharani. Kalau yang ngomong yang lain bukan pengurus DPP, hanya sebagai kader biasa. Ini Puan Maharani loh, ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Ketika menyebut AHY itu bukan suatu hal yang main. Ini kalimat sakral yang muncul dari Puan Maharani yang tentu saja sangat tertarik untuk menjadikan Demokrat khususnya menjadi bagian dari koalisinya Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun toh iman politiknya kata Bang Kamhar itu masih kuat di poros perubahan, kalau rumput tetangga lebih hijau, kenapa tidak? Dan rumput itu lebih segar dan memungkinkan akan begitu banyak dapat kemewahan di dalamnya. Karena sekalipun Demokrat dipenuhi keinginannya AHY sebagai pendamping Anies, belum tentu juga akan dapat apapun. Pilpres apakah adakan jaminan menang? Belum tentu. Apakah pilegnya akan naik secara signifikan? Belum tentu, Bang. Jadi ini sebenarnya meributkan sesuatu yang tidak pasti juga tingkat kemenangannya. Ketimbang berkubang pada satu pilihan politik yang itu saja, tentu bagi Demokrat yang berpengalaman memimpin negara ini 2 periode, karena SBY jadi presiden 2 periode, pasti mereka berhitung betul soal manuver politiknya akan mereka pilih ke depan. Kalaupun toh keluar dari poros perubahan misalnya, Demokrat tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Dulu Prabowo dibully. Dulu seakan-akan orang menganggap bahwa Prabowo, Gerindra akan terjun bebas ketika berkoalisi dengan Jokowi. Tidak. Surveinya signifikan. Hari ini naik Prabowo Subianto. Gerindra itu naik sampai 14%. Dan itu bisa terjadi kepada Demokrat. Terjadi pada kalau Demokrat. Mereka melakukan hal yang sama. Itu artinya apa? Jangan pernah ada ketakutan partai politik ataupun calon itu akan dipunish, bahwa akan dihukum dan tidak akan diberi. Tidak, Bang. Sudah begitu banyak kasus-kasus politik di negara ini, pemilih kita itu pendek. Dulu partainya Gus Coy, Nasdem, disebut sebagai partai penista agama gara-gara dukung Ahok. Sekarang dipuji-puji sebagai partai pembela umat. Coba kau bayangkan. Ini rumit bagi saya membayangkan. 3 bulan sebelum Pileg 2019, Ketua Umum sama Sekjen Golkar masuk berurusan dengan KPK. Orang nyangka Golkar ini akan terjun bebas. Pilegnya nomor 2. Bahkan P3 diperkirakan nggak masuk ke parlemen karena Romi ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun memang jatuh beneran ya? Jatuh benar, tapi lolos di 2019. Memori pemilih kita itu pendek. Jadi Demokrat pasti mengkalkulasi itu. Sekalipun keluar dari poros perubahan, bukan berarti akan kehilangan basis pasar politik. Ini entar dulu. Itu Gus, entar dulu. Ini menarik, ini perlu Demokrat pikirkan ini. Tapi saya ke Kamhar dulu. Kalau ngomong begini kira provokator. Iya, itulah dia. Jadi memang ini pengamat sekaligus kompor. Jangan meledak. Entar dulu. Saya akan ke Gus, tapi saya ke Kamhar dulu. Kamhar. Hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat semakin memanas. Hal itu buntut memanasnya kedua parpol koalisi itu untuk menentukan bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Anies Baswedan. Tentunya ini menarik perhatian teman koalisi keduanya, yakni PKS. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid meminta kedua parpol itu rekan koalisinya sendiri untuk berhenti berdebat. Ramainya perdebatan Nasdem dan Demokrat yang kemudian masuk PKS yang melerai keduanya mengingatkan kita mengenai pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu sebelum perdebatan dalam tubuh koalisi perubahan. Partai Nasdem dan Partai Demokrat memang memanas mengenai sosok bakal cawapres dan elektabilitas bakal cawapres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan. Koalisi perubahan pernah diingatkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD soal koalisi perubahan yang terjegal internal sendiri. Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengingatkan koalisi pendukung Anies Baswedan ini agar kompak untuk menjaga tiket pencapresan Anies dibandingkan menuding pihak pemerintah ada penjegalan. Sebab bisa saja pencapresan Anies terganjal oleh koalisi sendiri menurut Mahfud MD. Wanti-wanti Mahfud MD pun berawal dari merespon kekhawatiran Anies soal penjegalan. Usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud pun menepis kekhawatiran Anies Baswedan. Mahfud menyebut tidak ada upaya penjegalan dari pemerintah saat ini seperti yang dikhawatirkan pendukung Anies serta Anies Baswedan.
Mahfud MD justru berpesan kepada poros koalisi pendukungnya Anies untuk tetap kompak supaya tidak dicekel oleh internalnya sendiri. Belum lama Mahfud menyampaikan hal tersebut, suhu di antara Nasdem dan Demokrat rupanya sudah memanas. Dan mereka yang membantah Mahfud MD dengan kesulitan koalisi perubahan terjawab sudah dengan perdebatan Demokrat dan Partai Nasdem. Perang terbuka kedua partai ini bahkan sampai dilerai oleh PKS. Tentunya ini menjadi gambaran yang tidak mengenakan bagi partai pengusung Anies Baswedan. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid meminta kedua parpol rekan koalisinya itu untuk berhenti berdebat. Anak buah Ahmad Saiku ini pun meminta Nasdem dan Demokrat meninggalkan egonya masing-masing. Kami mengajak kawan dari Nasdem dan Demokrat untuk sama-sama menanggalkan ego masing-masing, berikan ruang yang lebih leluasa bagi capres untuk menentukan siapa capres yang terbaik, kata juru bicara PKS M. Khalid saat dikonfirmasi. Khalid mengingatkan piagam koalisi yang telah ditandatangani ketika Ketua Umum ketiga parpol telah sepakat agar penentuan bakal capres akan diserahkan kepada Anies Baswedan. Sebenarnya dalam piagam koalisi sudah disepakati bersama penentuan capres diserahkan ke capres, ungkapnya. Oleh sebab itu, Khalid meminta Nasdem dan Demokrat untuk memberikan keleluasaan agar Anies Baswedan bisa mengambil keputusan secara objektif untuk menentukan bakal cawapres. Biarkan capres yang menentukan dan diberikan keleluasaan sehingga keputusan diambil dengan jernih, objektif, dan penuh kebersamaan, tukasnya. Salah satu panasnya hubungan Nasdem dan Demokrat sendiri adalah saat Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief yang merespon anggapan Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan kalau partainya hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres Anies Baswedan. Menurut Mat Ali, kertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mat Ali. Jika Anies memilih AHY, apakah Nasdem akan cabut dari koalisi? Kata Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah. Ahmad Ali lantas menjawab keraguan Demokrat soal partainya akan keluar koalisi jika Anies Baswedan memilih ketum AHY. Ali bertanya balik kepada Demokrat soal mensosialisasikan Anies Baswedan. Jadi kami bukan dalam posisi menerima menolak ya, itu adalah kewenangan Anies Baswedan untuk menentukan kapan, siapa, di mana itu adalah kewenangan dia. Nasdem tidak mendesak kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan calon, kata Ali kepada wartawan Jumat 9 Juni. Ali pun menyinggung Andi Arief yang sempat mendorong Anies Baswedan untuk mendeklarasikan cawapresnya. Ali bertanya apakah Demokrat sudah gencar mengenalkan Anies ke masyarakat. Panasnya hubungan kedua elit sampai Andi Arief mengungkit elektabilitas Anies di survei yang dinilainya menjadi persoalan. Juga jalan keluar agar elektabilitas Anies menanjak, kata Andi Arief, ialah dengan mendeklarasikan cawapres. Tidak hanya itu saja, Pedum Partai Nasdem Ahmad Saroni juga menyebut Partai Demokrat memaksakan AHY menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Persoalannya adalah di elektabilitas, perlu jalan keluar yang jitu, hasil studi Demokrat dan melihat survei yang ada ditambah masukan masyarakat. Tugas koalisi segera saat ini adalah deklarasikan berpasangan, ujarnya. Terkait pandangan beberapa kader partai di internal koalisi perubahan yang saling berbeda pandangan, mantan Menteri SDM tidak mempermasalahkannya. Sudirman Said menilai hal tersebut bagian dari menyampaikan pendapat. Namun hal ini disayangkan oleh para pengamat di mana perang terbuka tersebut terlalu gamblang muncul ke publik sehingga membuat publik pun berpandangan berbeda mengenai koalisi perubahan dalam kesulitan sebuah partai.